Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, tren Quran. Jadi sambil menunggu studio kita dibenahi, jadi saat ini masih dalam proses pembenahan teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas kembali soal mandi wajib, tapi khusus pertanyaan mengenai apakah pada saat mandi wajib seseorang yang menyentuh kemaluannya itu bisa membatalkan mandi wajibnya atau tidak. Nah, ini akan kita jawab mengenai penjelasan dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Oke, seperti apa penjelasannya? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman, tren Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kembali soal mandi wajib, khusus terkait pertanyaan apakah menyentuh kemaluan pada saat mandi wajib itu dibatalkan. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang juga paling banyak ditanyakan di konten paling populer di channel ini. Jadi mengenai ini kita ambil referensinya dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi teman-teman, sebelum itu saya mau menyampaikan buat yang baru berkunjung di sini dan mencari tutorial tata cara mandi wajib, maka bisa mengunjungi konten paling populer di channel ini. Oke, bicara soal tata cara mandi wajib, itu kita mulai dengan niat dulu. Itu tergantung dengan mazhab yang teman-teman gunakan. Kalau mazhab Syafi'i, niatnya itu dilakukan pada saat sebelum melakukan aktivitas wajib dalam mandi wajib atau mandi junub. Jadi karena wajibnya itu adalah dimulai dengan menyiram kepala, maka niat dibaca persis sebelum menyiram kepala. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan mazhab lain, maka niatnya itu dilakukan di awal. Jadi sebelum berwudu, mulai berniat, kemudian berwudu dengan niat wudu juga, dan setelah itu baru kemudian mandi wajib. Jadi tentunya sudah didahului dengan mencuci kemaluan, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita bahas fokus soal bagaimana kalau kita mandi wajib kemudian kita menyentuh kemaluan. Jadi perlu teman-teman ketahui tata cara yang sudah kita jelaskan pada saat mandi wajib. Maka yang pertama kita lakukan adalah mencuci tangan dulu. Jadi teman-teman setelah mencuci tangan, kemudian mencuci kemaluan dan semua bagian-bagian yang dianggap kotor dan bisa meninggalkan najis pada saat setelah selesai melakukan mandi junub. Nah, setelah itu teman-teman mulai berwudu, dan setelah berwudu baru kemudian melakukan sunnah lainnya seperti menyelah-nyelah air di bagian kepala. Baru setelah itu menyiram seluruh tubuh. Soal mengenai menyelah-nyelah air di kulit kepala dengan jari, itu dalam mazhab lain atau yang spesifik saja, seperti misalnya yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, itu dilakukan setelah menyiram kepala. Jadi tujuannya adalah untuk atau agar air itu bisa sempurna masuk ke seluruh akar rambut kita, sehingga mandi wajib kita bisa sempurna. Nah, terkait dengan kemaluan, karena pada saat awal sebelum kita melakukan siraman pertama setelah niat, itu kita sudah mencuci kemaluan dan semua bagian-bagian yang kita anggap itu bisa meninggalkan najis kalau kita tidak bersihkan di awal. Maka pada saat mandi wajib, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, pada saat kita mandi wajib itu jangan menyentuh kemaluan. Nah, hukumnya seperti apa teman-teman? Jadi ini hukumnya bukan sesuatu yang ketika kita langgar, ketika kita menyentuh kemaluan pada saat mandi wajib itu bisa membatalkan mandi wajib kita. Jadi hikmahnya apa? Kenapa Islam mengajarkan seperti itu?
Karena di awal kita sudah melakukan wudhu. Jadi masalahnya seperti itu. Di awal kita sudah melakukan wudhu, sudah membersihkan semua bagian-bagian penting termasuk kemaluan dan lubang-lubang yang dianggap bisa meninggalkan najis. Kalau kita menyentuh itu, maka wudhu kita itu akan batal, sehingga kita akan mengulang wudhu lagi setelah mandi wajib. Nah, ini yang dihindari Islam. Jadi kalau kita sudah berwudhu di awal, sebaiknya tidak lagi berwudhu di akhir. Karena apa? Konsep utama dalam istinja dalam Islam salah satunya adalah tidak melakukan pemborosan air, bahkan sekalipun kita melakukan mandi wajib di air di sungai yang cukup luas, yang airnya deras, kita tetap tidak boleh menggunakan air secara berlebihan. Nah, itu yang disampaikan oleh ajaran Islam, bahwa makna dari apa yang kita lakukan pada saat mandi wajib, selain untuk bersih, itu kita sebisa mungkin menghindari pemborosan air. Jadi hukumnya apa? Kalau kita menyentuh kemaluan pada saat mandi wajib, itu tidak membatalkan mandi wajib kita, tapi itu menjadi salah satu bentuk pemborosan, karena setelah itu kita harus berwudu lagi. Berbeda teman-teman, kalau misalnya mandi wajib, kemudian di awal sudah mencuci kemaluan, sudah berwudu, kemudian menyiram seluruh tubuh, dan tidak menyentuh kemaluan lagi, maka wudhu yang di awal itu masih sah. Kalau teman-teman misalnya mau melakukan sholat, jadi tidak perlu mengulang. Jadi menyentuh atau tidak itu tidak membatalkan, tapi sebaiknya tidak menyentuh kemaluan pada saat mandi wajib, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan soal pendapat beliau dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi kalau ada pertanyaan terkait ini, silahkan komentar di bawah. Dan kalau suka video ini, silahkan share ke berbagai sosial media. Jadi teman-teman, sambil jalan kita memperbaiki studio ini. Jadi kita belum pasang peredam dan lain sebagainya. Mudah-mudahan setelah ini suaranya tidak bergema lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman ada saran terkait ini, silahkan komentar di bawah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.